Salam jumpa di pembelajaran fisika. Masih semangat di dalam pembelajaran jarak jauh. Kita tahu bahwa setiap kita mengukur, kita memerlukan namanya alat ukur. Alat ukur itu kita bagi tiga. Yang pertama alat ukur panjang, massa, dan waktu. Video hari ini hanya bertujukan kepada alat ukur panjang, karena waktu dan massa kita bisa jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu waktu misalnya stopwatch ataupun jam. Kemudian massa kita bisa lihat timbangan ketika kita belanja maupun juga ketika kita membeli emas, yaitu neraca yang bisa digunakan untuk menghitung massa daripada emas. Nah, para siswa semua, Bapak akan memperlihatkan alat ukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometerskop. Untuk mistar Bapak tidak perlihatkan karena mistar atau roll sudah sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya yakin juga bahwa jangka sorong maupun juga mikrometerskop ini sudah pernah kita pelajari di SLTP. Tetapi alangkah baiknya Bapak memperkenalkan kembali yang mana namanya itu jangka sorong. Jangka sorong bentuknya seperti ini, anak semua, siswa-siswi semua, ini namanya jangka sorong. Jangka sorong. Nah, jangka sorong ini ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah skala utama atau disebut sebagai rahang tetap. Yang pertama yaitu rahang tetap atau disebut sebagai skala utama. Kemudian yaitu rahang geser. Rahang geser yang dapat digeser-geser. Rahang geser yang dapat digeser-geser disebutlah dia sebagai skala Nonius atau skala Vernier. Skala Nonius atau skala Vernier. Nah, bagaimana kegunaan daripada jangka sorong ini? Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur. Misalnya ini, tebal daripada sebuah benda. Tebal daripada sebuah benda. Atau juga bisa mengukur yang namanya diameter luar benda yang berbentuk tabung. Kemudian dapat mengukur diameter dalam dari sebuah tabung. Kemudian dia juga dapat mengukur ketinggian daripada sebuah tabung. Kemudian dia dapat digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, biasanya kalau untuk ukur kedalaman kita gunakan yang panjang-panjang. Itu wajib. Setiap untuk ukur yang kedalaman kita gunakanlah yang panjang-panjang. Ini maksudnya yang panjang. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakan daripada alat ini tadi atau cara membacanya yaitu yang pertama, kita lihat berhimpit. Di mana berhimpit angka antara skala Nonius dengan skala utama. Skala Nonius dengan skala utama. Berhimpit artinya tidak ada celah antara skala Nonius dengan skala utama. Kemudian lihat di mana nol berhenti. Skala Nonius nol berhenti pada skala utama. Perhatikan di mana skala Nonius ini berhenti pada skala utama. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu X sama dengan skala utama ditambah skala Nonius dikali ketelitian alat. Nah, masing-masing alat berbeda ketelitiannya. Misalnya ini ketelitiannya adalah 0,05 mm. Tetapi secara umum ketelitian alat daripada jangka sorong adalah 0,1 mm. 0,1 mm. Bapak ulangi, bagaimana cara untuk membacanya? Yang pertama adalah lihat di mana angka 0 berhenti skala Nonius tepat pada skala utama. Kemudian lihat di mana yang berhimpit antara skala Nonius ini dengan skala utamanya.
Kemudian masukkan rumusnya. Rumusnya X sama dengan skala utama ditambah SN dikali ketelitian alat. Atau supaya lebih jelasnya, Bapak jangka sorong. Nah, ini saya sudah buat di whiteboard. Ini adalah skala utama. Yang panjang ini di atas adalah skala utama, namanya 2,5, 3. Yang di bawah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 merupakan skala Arrhenius. Bapak ulangi, yang di atas 2, 2,5, 3 merupakan skala utama. Sedangkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 merupakan skala nonius. Itulah dia untuk jangka sorong. Lalu bagaimana melihatnya? Perhatikan. X. Rumusnya SU ditambah SN dikali ketelitian alat. SU adalah skala utama. Lihat skala utama. Berapa skala utamanya? Skala utamanya itu di sini. 2, 2,1, 2,2, 2,3. 2,3. Mengapa sampai di sini? Karena di sini 0 berhenti. Skala noniusnya 0 berhenti pada skala utamanya. Maka nilainya adalah 2,3 cm. 2,3 cm ditambah SN-nya 7. Kenapa SN-nya 7? Karena perhatikan sini, yang berhimpit antara skala utama dengan nonius adalah angka 7. Berhimpit artinya tidak ada celah di antara mereka, tidak ada celah atau garis lurus. Jadi skala noniusnya adalah 7. Maka saya buat di sini skala noniusnya adalah 7. Kemudian dikali 0,05 mm. Dari mana 0,05 mm? Karena kita menggunakan alat tadi yaitu jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Selanjutnya hasilnya bagaimana? Kita pertama kali ini 7 kali 0,05, hasilnya 0,35. Nah, kemudian yang ini karena dia masih centimeter, kita ganti ke milimeter. Kenapa Pak diganti? Karena di dalam fisika tidak boleh ada dua satuan. Harus kita ganti ke dalam satuan yang sama, yaitu milimeter. Maka 2,3 kali 10 mm, karena centimeter ke milimeter adalah turun 10. Hasilnya 23 mm ditambah 0,35, sehingga panjang daripada benda itu adalah 23,35 mm. Ini nak, saya sengaja untuk memberikannya secara video supaya kalian bisa mengulang-ulang videonya sehingga kalian bisa paham dan mengerti bagaimana cara belajar yang benar dan bagaimana menggunakan daripada jangka sorong. Nah, kemudian siswa-siswa semua, Bapak harap situ sudah paham. Jika belum paham nanti boleh tanya Bapak melalui WA, telepon maupun video call. Nah, kemudian alat ukur panjang berikutnya yaitu mikrometer stroke. Mikrometer stroke. Ini namanya mikrometer stroke. Namanya mikrometer stroke. Mikrometer stroke. Mengapa dikatakan dia mikrometer stroke? Karena dia hanya dapat mengukur segala sesuatu yang kecil-kecil. Contohnya rambut. Dia dapat mengukur ketebalan daripada rambut, baik rambut bawah atas maupun rambut bawah. Dapat diukur berapa ketebalannya. Kemudian dia juga dapat mengukur diameter kelereng. Diameter kelereng. Kemudian dia juga dapat mengukur ketebalan dari sebuah kertas atau roll. Atau juga kita bisa mengukur ini diameter daripada uang koin ini. Uang koin ini. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama, benda kita masukkan ke dalam, kemudian kita putar. Kita putar, yang ini kita putar, nak. Diputar. Kemudian dicelupin, kemudian dijilat. Tidak ya, nak, ini bukan roti. Nah, kalau sudah bunyi keret, berarti dia sudah ketat. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena segala sesuatu yang dipaksa tidak nyaman dan tidak enak.
Paham semua? Kalau sudah bunyi krek, maka jadi paksa, berarti dia sudah sampai kepada klimaksnya. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sama dengan skala utama, dengan jangka sorong tadi. Yaitu pertama, lihat di mana berimpit antara skala nonius dengan skala skala utamanya ya. Nah, ini dia skala utama. Skala utama adalah yang ini ya, anak. Skala utama yang tidak bergerak. Ini dia skala utama yang tidak bergerak. Kemudian dapat diputar-putar skala nonius. Skala nonius. Oke. Nah, mana berimpitnya? Berimpit dia antara skala utama dengan skala noniusnya. Dengan skala noniusnya. Atau kita bisa lihat di dalam. Baik, kita masuk kepada mikrometerskop. Mikrometerskop, ini dia adalah skala nonius. Ini skala nonius. Kemudian ini adalah skala utamanya. Ini dia skala nonius. Ini adalah skala utamanya. Nah, perhatikan yang mana berimpit. Ini yang berimpit, nah, angka 9. Bagaimana cara menghitungnya? Ini 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Jadi setiap di bawah nilainya adalah 0,5. 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Noniusnya berapa? 25. Noniusnya angkanya 25. Putaran ini atau noniusnya dimulai dari angka 0 sampai 50. Untuk penyelesaian daripada mikrometerskop, kita lihat X sama dengan SU ditambah SN dikali ketelitian alat. Berapa SU-nya? Kita lihat. SU-nya adalah 9. Mengapa 9? Karena dia berimpit dengan skala nonius. Kemudian kita lihat lagi, skala noniusnya berapa? 25. Ini dia 25. Satu garis mereka antara skala utama dengan skala nonius. Satu garis 25 dikali ketelitian 0,01 mm. Maka hasilnya 9 ditambah. Ini kita kalikan dulu, nah. 25 dikali 0,01 menjadi 0,25 mm. Kemudian tambahkan 9 ditambah 0,25 mm menjadi 9,25 mm. Cara mengerjakannya, kalikan ini terlebih dahulu. 25 dikali 0,01 mm. Nah, dari keseluruhannya anak-anak semua, siswa-siswi, bahwa yang paling teliti alat ukur panjang ini siapa yang tahu? Ya benar, jadi yang paling teliti adalah mikrometerskop. Yang paling teliti adalah mikrometerskop. Kenapa paling teliti? Karena ketelitian alatnya 0,01 mm. Artinya dia dapat mengukur mulai dari 0,01 mm. Demikianlah video ini, silakan disaksikan. Apabila tidak paham, boleh bertanya kepada Bapak melalui chattingan, video call, maupun juga WhatsApp pribadi, ya nak. Semangat di dalam PJJ.